lihat biar tidak ngantuk. Mata itu kalau tidak melihat sesuatu itu biasanya mudah untuk kesirep lagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Wa yaqulu, dan berkata, berargumen, alladzina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka, laula jika tidak atau sekiranya unzila diturunkan alaihi atasnya dia, alaihi atasnya alladzina kafaru, ayatun sebuah ayat mir rabbihi dari Tuhan mereka atau dari Tuhannya. Orang-orang kafir itu memiliki argumen, memiliki alasan, memiliki statement, pernyataan atau ungkapan atau omongan sekiranya diturunkan atas mereka, atas dirinya sebuah ayat saja dari Tuhannya. Ini ada jumlah yang seolah-olah jawabnya itu tidak dimunculkan, jawabnya itu disembunyikan, di mana mereka orang-orang kafir itu seolah-olah dengan turunnya Al-Quran yang kemudian disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepadanya itu punya asumsi bahwa Al-Quran itu bukan untuk dirinya, ya, bukan untuk dirinya, sehingga dia membuat argumen sekiranya ada ayat lain selain daripada Al-Quran itu yang kemudian diturunkan buatnya, niscaya kehidupan mereka akan lebih baik dari apa yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Jadi memang sudut pandang orang kafir dengan sudut pandang orang yang beriman itu bertolak belakang, karena itu nggak bisa untuk dikumpulkan, ya. Jadi pandangannya itu bertolak belakang. Walau diupayakan untuk bisa bersatu, tetapi bersatunya tetap dalam perbedaan pandangan. Karena itu yang nggak usah kemudian ada pemaksaan di dalam keberagamaan itu. La ikroha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayyi, sebenarnya kebenaran itu senantiasa selaras dengan kecerdasan nalar manusia. Dia telah gamblang. Bahasanya Pak Asis ini jadi ngutip cetha terwelo-welo. Gamblang, sudah jelas. Minal ghayyi, dari perilaku atau suatu yang sesat, sesuatu yang berbiluk-biluk, berliku-liku, yang ujung-ujungnya adalah sebuah pengingkaran atas kebenaran itu sendiri. Jadi akal manusia itu mbok diapa-apa nih tetap akan menolak yang batil. Tetapi karena nafsu yang sedemikian kuat mendorong manusia dalam egoisme, ananiyah, ana
khairum minhu. Jadi anania, akuisme, merasa bahwa dirinya lebih baik dari yang lain. Akhirnya tetap aja menolak. Lah menolak itu ternyata memberi argumen bahwa memang Quran turun bukan untuk kami. Nah, ya. Padahal perintahnya itu liyundira man haula, untuk memberi peringatan kepada siapapun yang ada di sekitar Al-Quran itu, di sekitar Kanjeng Nabi, di sekitar Mekah misalkan. Jadi ada saja orang itu membenarkan sikapnya walau hatinya tahu bahwa itu tidak benar. Nah, karena itu biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Gitu ya. Bingung toh? Bingung. Seringkali kebiasaan, namanya kebiasaan itu kan sesuatu yang terulang-ulang. Nah, angel. Kalau sudah terulang-ulang itu seolah itu dianggap benar walau itu salah. Lalu muncul istilah salah kaprah. Yang gulutot. Gulutot itu melampaui batasan-batasan yang semestinya. Ya. Jane salah, tapi karena dibiasakan dianggap benar, akhirnya yang benar itu ketika disampaikan dianggap salah. Ya. Nah, itu angel wis. Angel tuturane angel. Ya. Angel tuturane. Semua merasa apa yang dipilih itu yang paling baik dan paling benar. Semua yang dipilih itu yang paling maslahah. Ya, seperti undang-undang cipta kerja yang menurut buruh, menurut mahasiswa itu dianggap menciderai terhadap undang-undang dasar dan Pancasila. Tapi bagi pembuatnya, pemerintah dan DPR merasa itu wujud daripada implementasi undang-undang dasar 45 dan Pancasila. Ya wis, angel tuturane ya. Angel kandhanane wis. Ya sudah, gaduh, ribut, ya. Padahal gawe undang-undang ku yo enteke akeh. Lah sing demo iku yo enteke yo akeh. Kenapa tidak kemudian semua itu merendahkan hati, kemudian sebagai elemen bangsa duduk bersama? Ada namanya kajian akademik, ada namanya filosofi pembuatan undang-undang. Mereka juga orang yang mengatakan innama nahnu muslihun. Kami adalah para pembuat kemaslahatan. Nah, jadi sing siji maslahatnya ini, yang siji maslahatnya ini. Nah, kenapa sama-sama maslahat tidak bisa ketemu? Sama-sama kebaikan tidak bisa bertemu misalkan. Ya tadi itu ada egoisme, ada perasaan aku. Oh nek aku yo gak iso, wis kadung aku gitu ya. Dan itu memang cara setan untuk menghancurkan identitas manusia yang semestinya dia bisa untuk berbenah lebih baik, tetapi karena sudah merasa paling baik, maka justru yang terjadi adalah meluncur dalam keburukan, tenggelam dalam kejahatan. Semua enggak merasa. La yash'urun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya sama dengan orang-orang kafir ini yang bicara. Mereka mengatakan sekiranya aku diberi ayat, diberi tanda, diberi pedoman, diberi panduan oleh Tuhan, niscaya aku akan lebih hebat daripada orang-orang yang beriman itu, daripada orang-orang mukmin itu. Tapi Allah sudah menurunkan
Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu pedoman bagi seluruh entitas yang namanya manusia. Sepanjang dia menyebut dirinya manusia, seharusnya dia menjadikan Quran itu sebagai hudan. Bahkan penjelasan atas petunjuk itu dan nilai-nilai yang membedakan antara kebajikan dengan keburukan, antara kebenaran dengan kebatilan. Wis to, sami'na wa ata'na, nurut nang Quran. Dasar orang kafir ini tidak nyebut kelompok tertentu, nanti sampean salah aku ngomong ini dianggap rasis, dianggap radikal, dianggap intoleran. Bukan, saya sampaikan kafir itu pengertiannya setiap yang menutup diri dan menolak kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Jadi sebelah sana ada Tuhan saya ini, ya silakan saja. Ya. Tadi saya sebutkan la ikroha fiddin. Kenapa? Yang benar itu sudah jelas, cetha terwelo-welo. Ya. Dan juga lana amaluna walakum a'malukum, setiap perilaku orang dipertanggungjawabkan masing-masing. Ya, tidak perlu memaksa-maksakan. Ya. Yang penting sudah ada dialektika, sudah ada diskusi, sudah ada musyawarah, ada pencerahan dan pencerdasan, ada tablik, ada penyampaian nilai-nilai kebenaran, ya, ada tablik penyampaian nilai-nilai kebajikan, sudah. Wa ma alaina ilal balak, tugas kita adalah menyampaikan. Masalah diterima atau tidak itu urusan masing-masing. Ya, belum lagi lakum dinukum waliyadin. Apa yang kau percayai ya silakan saja, itu kepercayaan kalian. Apa yang aku yakini ya jangan diusik, ini keyakinan saya. Ya, jadi hormati, hargai, tempatkan kepada kedudukannya, sehingga itulah yang disebutkan adil wa usai'in fi mahalli, menempatkan suatu pada proporsinya, pada tempatnya, pada kedudukannya. Ya. Semua punya wenang, semua punya tugas pokok dan fungsi. Monggo Mas. Jadi kalau kita mendasari setiap sikap kita dengan Islam yang kita punya, niscaya menjadi rahmah lil alamin. Kita itu menjadi pembahagia, pensejahtera bagi semesta, karena memang sikapnya menjadi welas asih, ya, kasih sayang. Nah, ini orang-orang itu selalu punya argumen, ya, untuk membenarkan apa yang dilakukannya itu. Termasuk kekeh kukuh tidak bergemingnya sikap kafir, ingkar terhadap wahyu Allah Al-Quran yang dilakukan oleh mereka yang kafir tadi itu. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, yudillu, ia akan menyesatkan, mayyasha, siapa saja yang ia kehendaki, wayadi, dan dia akan memberikan hidayah, menuntun, membimbing, ilaihi, kepadanya, kepada apa? Kepada kebenaran, ya, kepada Al-Quran itu, man anaba, setiap orang yang mau kembali bertaubat. Taubat itu balik, tabaya tubuh, taubatan itu artinya telah jauh dari Allah, kemudian dia balik kepada Allah, mendekat kepada Allah, itu namanya taubat. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi wahabli taubata wa ghafir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Jadi ya Allah, aku ini kayaknya enggak layak untuk menjadi penghuni surga. Penghuni surga itu hatinya tidak ada dengki, tidak ada iri. Penghuni surga itu jiwanya lembut,
lembut santun, sopan, tata tutur katanya, sikap lakunya rendah hati, penuh tawadhu, tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkakan. Itu ahli surga. Ahli surga itu berjiwa pemaaf, tidak pendendam, berjiwa berukhuwah, bersahabat, tidak bermusuh. Ya, ahli surga itu menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, mengajak kebaikan dengan cara yang baik. Ya. Lembut, ya, penuh rahmah, berjiwa welas asih, bisa berbagi. Ya, itu ahli surga. Ini ndelok potongannya aku kaya ra iso sean. Ya, dikit ya bisa ado untuk menjadi ashabul jannah, ya, menjadi sahabat-sahabat surga. Wala aku ala nar, tapi aku ya ora kuasa, tak mampu, tak kuat berada di atas derita neraka itu. Karena itu ya Allah, berilah kami pertaubatan. Nah, berilah kami kesempatan untuk lebih mendekat kepada Engkau. Jalan yang kutiti, yang kujalani ini ternyata sadar atau tidak membuatku dekat denganmu, menjauh. Tapi lagi iso ruku dan sujud rumangsane dhek dadi pengabdi Allah yang sudah mengorbankan segala-galanya. Akhirnya disombongkan. Tahu nih, kenapa ini sampai jidat saya hitam? Ya sujud saya karena kelamaan. Misalkan. Nah, lagi iso ngetekno duit ya 2 juta dari duit katakan 2 miliar. Tok 2 juta. Tahu loh gimana saya mengeluarkan infak ini. Seta. Memasiliku bil khairi lasadid itu loh. Jadi perilaku kami itu masih jauh dari karakteristik atau identitas atau kepribadian ahli surga. Tapi kalau aku tuh melihat neraka yang kau gambarkan melalui utusanmu itu kayaknya nggak kuat untuk ditaruh di situ. Karena itu berikan kami, hadiahkan kami, hibahkan pada kami pertaubatan dan ampuni kekhilafan, kesalahan dan dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun terhadap dosa sebesar apapun dosa itu. Nah, kan memang Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang ia mau kembali meniti jalan kebenaran, mengikuti Al-Quran itu. Jadi saiso-isoe awak dhewe ku nek usaha pengen untuk bisa menjunjung tinggi menegakkan firman-firman Allah yang tertuang dalam Quran, itu loh jalan pertaubatan kita. Ya. Jalan untuk kita kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan sering dilukiskan Gusti Allah ku nyedek nang awake dhewe, cuman awake dhewe iki sing ngado ae. Ya, digoleki ning masjid ora ketok. Digoleki ning komunitas ngaji ya ora ketok. Terus nanti hambaku iki. Ya, karena itu kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu meminta untuk dibimbing, dituntun, dihidayai oleh Allah menuju jalan yang lurus, jalan yang lempang, jalan yang ruas jalannya itu lebar. Siratal mustaqim. Selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Quran sudah ada di hadapan kita, tapi sikap laku kita belum tentu sesuai dengan Quran.
perasaan kita, iman kita, keyakinan kita, pengetahuan kita sudah berusaha kita dekatkan dengan Quran, tapi nyatanya kehidupan sehari-hari kita masih ada jarak dengan Quran, mahjur, masih ada jarak, ada hijab antara kita dengan Quran. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Terus berdoa. Alladzina amanu, sedangkan orang yang bertobat yang mendapat hidayah dari Allah tadi itu, alladzina orang-orang yang amanu telah beriman mereka, wa tatmainnu dan menjadi benar tenang, mutmainnah, tumakninah, apa qulubuhum, hati mereka, bidzikrillahi dengan ingat dengan Allah. Eling nang Gusti Allah wae kanggone wong sing wis iman, atine ayem, jiwanya tenang, hatinya damai. Eling tok nang Gusti Allah iku iso gawe tentrem jiwa manusia yang beriman. Coba, kekuatan apa yang bisa mengalahkan kuwatul ilahi, kekuatan ketuhanan? Eling tok iku lho iso ayem, atiku tentrem, lagi eling tok. Medaniyo mengikuti petunjuknya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada ketakutan dan tak ada kegelisahan. Awak dhewe iki akeh kuwatir, akeh keweden, ya. Deg-degan. Ya, mungkin karena imannya itu yang perlu untuk diperteguh, diperkokoh, dimantapkan lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikut diperkuat, ya. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan yang Dia berikan kepada kita. Karena Dia zat yang maha tinggi dan maha agung. Iman terus untuk kita perkuat. Yang namanya kehidupan dunia itu lahun walaibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum bil amwali wal aulad, itu realita. Urip ning donya iku isine mung adu kesenengan, adu permainan, main-main, senda gurau, guyonan, ageje. Orang Madura ageje. Madurane ageje katanya. Ya. Guyon, ya. Ojo serius temen, guyon niku, guyon. Ya. Tapi guyon yang memiliki apa ya? Target, sasaran. Ya. Jadi guyon tapi ono targete. Kalau di kata mutiara itu innal mizaha awwaluhu halawatun lakinnahu akhiruhu adawatun. Agejek guyon itu asalnya di awalnya itu mesti manis, enak, lezat. Tetapi di ujungnya itu permusuhan. Guyon itu nikmat, manis di awalnya, tapi ujungnya itu akan menjadi permusuhan. Makanya ya ngono ya ngono tapi aja ngono ngono ya. Tetap kudu
eling lan podo. Kudu tetep hati-hati. Kudu tetep nganggo peranatan. Ya. Karena memang dunia ini tempat berkompetisi untuk adu keunggulan. Keunggulan kekayaan atau keunggulan kekuasaan. Nah, kayak gini kan adu kekuatan. Ayo, mana yang lebih kuat? Nah, adu kekuatan. Ya sing lebih kuat ya sing duit. Ternyata urip iku logikanya butuh logistik. Ya. Jare sapa urip gak butuh duit? Butuh duit. Nyatane arep lapo-lapo nganggo duit. Nah ngene iki iso muni mike iku ya mergo ana duwite. Lah sing teko ngene iki nggawa perangkat ngene iki. Lah perangkat ngene iki apa yang enggak nganggo duit. Lah iso teko iki mau utuk-utuk iki apa gak ana duwite. Nek gak ana duwite ya ora iso utuk-utuk sampai kene iku. Numpak sepeda motor iku ya. Maka semangat saja belum cukup, fisik saja belum cukup, jasmani rohani saja belum cukup, butuh yang namanya logistik tadi itu. Ya, ning dunyo. Enggak Pak, aku enggak butuh duit. Iya ya, awakmu gak butuh duit karena gak ono mangan duit gak ono. Mangan itu mesti makanan. Duit iku gawe tuku, ngono lho. Alat tukar, mula akeh wong tukaran gara-gara duit, ngono. Wong Jawa jenenge duit iku kudu diuwek-uwek. Ngger ketok ngono kudu didemek. Iku duit, kudu diuwek-uwek. Jadi orang yang beriman itu hatinya tentram, damai. Ketika ingat dengan Allah, eling nang Gusti Allah aja, itu sudah menenteramkan jiwanya. Kenapa? Karena kekuatan hidup ini kalau bersandar kepada yang benar, berlindung kepada yang sempurna, itu merasa damai. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kenapa engkau menyembah terhadap Tuhan pemilik ini rumah? Karena dialah yang memberikan kecukupan kebutuhan fisik kita, dan dia pula yang memberikan kecukupan kebutuhan rohani kita. Dari jasmani dicukupi, rohani juga dicukupi. Saya kemarin kedatangan salah seorang tamu, seorang wanita, seorang janda. Jandanya sudah 8 tahun. Usianya masih sekitar 49 atau 49-an. Punya anak 2. Dia cerita, Ustadz saya mau minta solusi. Waduh, masalahnya di dia, solusinya di Ustadz. Ya. Wah ini Ustadz jadi GR ini ya. Iya apa. Saya ini mau menikah lagi Ustadz. Ya bagus. Jok suwi-suwi kalau jadi janda itu. Terus saya mau menikah lagi. Lah ternyata pilihan saya itu tidak sesuai dengan seleranya orang tua saya. Pilihan saya tidak sesuai selera orang tua saya. Terus orang tua saya itu tidak setuju. Padahal saya ini sudah 4 tahun diskusi mengenai itu. Wah, cek suwe ini aku yang ngono. Iku diskusi cara apa? Cek suwe gua ngono. Ya ta. Memutuskan hanya untuk mengambil mantu aja kok sampai 4 tahun ini, kira-kira nganggo ilmu apa Bapak Ibu sampean niku? Ya ndak tahu Ustaz. Ternyata setelah saya berusaha untuk mencari tahunya itu, orang tua itu inginnya saya nikah dengan pegawai negeri karena saya juga pegawai negeri. Oh ngono toh inginnya. Nah, terakhir telesik punya telesik, saya itu mau
dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sudah pensiun dan sakit-sakitan. Padahal saya ini kan butuh nafkah lahir dan batin. Waduh, bayangan saya, kalau nafkah lahirnya sudah cukup karena dia pegawai, yang nafkah batinnya wong tuwek terus loro-loron. Akhirnya saya guyoni, dulu itu ada orang usia 70 di desa saya menikah dengan orang usia 40. Ya. Pada waktu itu jarine sing dinikahi gak apa-apa lah, gawe ngerawat ngono ya. Dilala nikah 2 tahun mati. Nah, berarti kan wis cocok niat untuk ngerawat tadi itu ya. Wis mati kan? Dilala di kandungan daripada wanita ini ada janinnya. Jadi kata si perempuan ini, mbah, wong ate sedo mawon kok ninggali titipan. Apa dikira wong lanang tuwek iku gak iso? Aku cerita tentang dia itu, saya biar agak sedikit terbuka. Nah, tapi nyampe gambar loro-loron tadi itu aku juga gak iso memberikan alternatif itu. Cuman di Quran itu, jika orang tuamu mengajak dalam kesyirikan saja, maka tetaplah kamu jadi sahabat terbaiknya di dunia ini. Loh, Qurannya ngono. Bersahabat tetap. Nah, persoalannya apakah ketika jenengan nanti ngambil putusan tetap menikah dengan pilihan jenengan, bisa enggak jenengan dengan orang tua itu tetap dalam hubungan yang harmoni? Kenapa? Menjadi anak yang durhaka itu juga asraul adaban. Nabi menyebut cepat-cepatnya siksa derita itu ditimpakan oleh Allah kepada anak yang durhaka. Ini problem pilihan jenengan dengan orang tua itu. Supaya Anda tidak dicap sebagai anak yang durhaka misalkan. Ya apa komunikasi ini? Perlu mencari orang tua mesti. Loh, ayah saya itu sudah tua, tidak ada yang tua lagi gitu. Maksudnya tua hatinya, tua ilmunya, tua pikirannya, ya, yang sekiranya bisa mempengaruhi terhadap pikiran pandangan orang tua sampean, bahwa yang menjalani hidup itu sampean, bukan bapak ibu sampean. Nah, orang tua itu ingin untuk membahagiakan atau melihat anaknya hidup dalam kebahagiaan. Semua orang tua ingin begitu, tetapi apakah kemudian anak yang dipilihkan orang tua itu mesti bahagia walaupun hidup berlimpah harta? Ya, belum tentu. Wong kadangkala walau makan sepiring berdua, tidur beralaskan koran, nikmatnya luar biasa. Daripada makan bagaikan sekem. Ada aja anak-anak muda itu yang mengilustrasikan, ya. Jadi saya nggak bisa ngasih alternatif yang lebih bagus kecuali sampai bermusyawarah. Intinya jangan sampai orang tua itu merasa didurhakai. Kenapa? Karena kalau sampai itu merasa didurhakai, hati sampean juga tidak akan tenang. Ya. Ong ridhom wa fi ridhol waliden wa suktum wa fi suktil waliden. Ya. Biru abaakum tabirukum abnaukum. Kamu juga punya anak. Boleh jadi anakmu nanti akan seperti kamu. Kamu punya pandangan yang beda dengan anakmu, tapi anakmu tetap melakukan apa yang diingini, meninggalkan pandanganmu. Boleh jadi. Orang Jawa bilang hukum karma. Padahal yang nggak hukum karma, memang sebagian amal itu akan terpulang kepada pelakunya di dunia ini. Tapi yang beriman selalu mendapatkan ketenangan karena hidupnya berbalut dengan kekuasaan Allah. Ya.
Jadi dzikir itu menghasilkan ketenangan. Ana wong dzikir kok isih resah, itu berarti cara kaifiyah dzikirnya yang perlu dibenahi. Ya, wong maca Quran ae menenteramkan hati, mendengar kalimat Allah disebut ae kemudian hatinya itu menjadi tenang. Itu kalau beriman. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ingat dan catat. Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, sungguh akan menjadi tenang apa hati-hati itu. Hati-hati nih wong beriman itu sangat mudah untuk ditenangkan. Jiwa manusia beriman itu sangat gampang untuk didamaikan. Disebut kalimat Allah itu saja sudah ya bergetar. Kemudian getaran itu meluruhkan dorongan-dorongan yang membuatnya resah atau khawatir. Luruh entek. Kenapa? Karena sesungguhnya yang bikin kekhawatiran itu ada bisikan-bisikan setan, dorongan-dorongan nafsu. Begitu zikir dengan Allah, luruh, luntur, entek, maka dikatakan gemetar. Gemetar karena yang tadinya itu sangat ingin untuk menolak atau mengerjakan yang keliru dan salah, begitu ingat Allah, hati bergolaknya tadi menjadi tenang. Alladzina amanu wa amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Tutup mangap, maaf gitu ya. Alladzina, orang-orang yang amanu telah beriman mereka selain hatinya tadi tenang karena keimanannya, wa amilus sholihati, dan mereka yang lalu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kesolihan, kebajikan-kebajikan, tuba lahum, tuba lahum, ketenang, kebahagiaan, kesentosaan, kenikmatan lahum bagi mereka, berbahagia bagi mereka itu, tuba. Ya. Thayyib, thayyib, hidupnya itu menjadi bermutu, bermutu pakai T. Kalau agak ke timur bermutu, bahasa Bali T. Ya. Sebelah timur kita itu T, bermutu. Ya. Kehidupannya menjadi berkualitas, menjadi thayyib, bergizi. Fankihu ma tobalakum, menikahilah kalian apa yang tuba, menyenangkan, hidupnya membahagiakan. Tuba lahum, kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan bagi mereka. Orang yang beriman hatinya tenang, tapi ditambah amal sholih, amanu wa amilus sholihat, tuba, hidupnya menjadi bahagia. Tidak hanya itu, wa husnu ma'ab, bagi mereka juga husnu ma'ab, indahnya tempat kembali. Indahnya tempat kembali sering dimaknai surga, sering dimaknai surga. Kalau di tafsir At-Tanwir ketika menjelaskan wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, itu informatif bahwa orang yang iman dan beramal sholih bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu di tafsir At-Tanwir ditambahkan pemaknaannya, tugas dan tanggung jawab orang beriman itu mewujudkan suasana hidup di dunia ini seperti kehidupan di surga akhirat itu. Tuba, membahagiakan, menyenangkan, ya, dan husnu ma'ab, sebagus-bagusnya tempat kembali.
Ya udah, 2 ayat ini kita baca, kita kaji, kita pahami. Orang yang sudah beriman dan kemudian membiasakan dengan amal-amal kesolihan. Apakah itu kesolihan bersifat individual, seperti rukuk dan sujud kita, nah itu kan sifatnya individu, ya. Tetapi ada juga yang bersifat sosial, kesolihan sosial, yang berdampak kepada orang lain, kebaikan-kebaikan, sehingga terjadi namanya soleh wal muslih, orang yang soleh dan orang yang muslih. Di mana saja ia berada menjadi sumber kebaikan bagi lingkungannya, maka orang yang demikian itu orang yang mendapatkan kebahagiaan dan orang yang pada akhirnya memperoleh tempat kembalinya itu husn, kebagusan dan keindahan. Mungkin ada yang mau monggo, bismillah. Assalamualaikum. Di dalam perjalanan satu beribadah datang seseorang ending lah, bahagia. Tapi ada satu campur atau banyak suatu ketika perjalanan beribadah seseorang itu amalan-amalan yang memang menuju ke arah surga, tapi berakhir dengan amalan menuju ke neraka. Alhamdulillah. Nah, ini saya agak sulit mencerna. Nggak usah dicerna. Kalau sulit itu nggak usah dicerna. Aku turunkan Al-Quran sebagai peringatan dengan cara yang gampang. Ya, jadi Quran itu gampang dimengerti, gampang dipahami. Nah, ketika orang tadi itu dari awal hidup sudah melakukan kebaikan, tapi di akhirnya itu kok bisa berbilu menjadi keburukan, sehingga yang awalnya ahli jannah berubah menjadi ahli nar. Bagaimana itu kok angel saya memahaminya, mencernanya? Tidak usah angel, ayatnya jelas. Apa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau lihat asal awal, tapi lihat ujung. Ujung jalan hidup kita itu namanya kematian. Awal jalan hidup kita itu kelahiran. Kita itu meninggalkan titik kelahiran kita menuju titik kematian kita. Kemanapun kita berjalan, kematian itu menghadang. Ya, menghadang. Artinya apa? Tidak bisa dielak. Walau kamu akan lari ke lubang semut yang paling dalam, akan tetap dikunjungi dan dijemput olehnya. Meskipun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh, ya tak? Kamu tetap akan diparani yang namanya al-maut, kematian itu. Maka kau jangan fokus kepada awal hidup kelahiranmu itu, tapi fokuslah kepada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Titik kematianmu yang pasti itu harus kau jaga supaya sedang dalam keadaan berislam. Nah, untuk sampai matinya kan tidak diketahui, Pak. Kapan kita itu mati kan tidak diketahui. Bagaimana untuk supaya kita tetap fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Teruslah kamu berbuat dan berbuat, bekerja dan bekerja, beramal dan beramal. Terus saja. Karena hidup itu perbuatan, ya kan gitu ya. Sepanjang orang masih hidup, dia masih bisa berbuat. Orang yang hidup tapi tidak berbuat itu bagaikan mayit, kan begitu. Ya paling enggak kayak wong turu itu. Orang tidur aja itu kadangkala sudah berbuat. Kenapa? Timbangannya dia melek mribeni uang. Timbangannya melek terus ngerepotin bojone, ngerepotin
tanggane dulure wis kan sirep ae wis kon merem ae. Ya toh. Sehingga di kisah pewayangan itu ada kisah namanya Kumbakarna itu ya. Itu kan topo turu Pak. Nek ngelilir memangan tok, mari mangan turu maneh. Jaga supaya gak ngeributi, gak ngeriwuki dulur-dulure sing urip ke mau. Dadi turu tok. Ya. Ya sampean napa sing turu tok jadi gekeri. Saya wis najib ya. Tapi kalau di asrama, di pondok Nurul Husna, saya turu, ya tak gawakno banyu. Tak semproti aku. Para pemimpin masa depan, bukan pemimpi. Tempatnya di lapangan, tidak tempatnya di atas bantal kasur ini. Ya. Jadi berbuat terus. Nah, kalau sudah berbuat terus, wa ila rabbika farghab. Semua perbuatan kau persembahkan untuknya. Itu cara yang dilakukan. Gampang kok. Gak usah dicerna, lakoni wae. Teruslah berbuat, dan setiap perbuatanmu persembahkan untuknya. Itu untuk menjemput wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya wis ngene ya. Kok didalamkan sendiri. Yang penting wis dikowai, wis dilobangi. Dalamnya kok wis lebih gampang untuk dicerna itu. Apa? Bisa juga sebaliknya. Perjalanan yang mungkin barangkali juga amalan-amalan yang benar satu ketika berujung happy ending. Iya. Tapi sing nomor loro iku kudu abot. Ojo nggadekan umur. Jangan menggadekan umur. Wis aku tak nglakoni elek sik ae. Nek wayahe anu tak nglakoni apik. Lah tiba-tiba pas nglakoni elek ketemu mati. Sudah ada sama berpeluang. Artinya hadis itu memperingatkan kita ojo ndelok prilakune wong liya. Jangan menjustis orang yang berperilaku jelek pada saat ini itu tidak punya kesempatan untuk mengubah jadi baik. Kenapa? Tadi itu yahdi mayyasha. Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang ingin kembali kepadanya. Ya, kadang-kala kesandung orang itu bisa ingat dengan Allah. Padahal berkali-kali disampaikan, diingatkan, tidak bisa menerima. Tapi kesandung itu bisa menyadarkannya. Ya itulah cara Allah. Ya. Maka untuk diri kita jangan mengandalkan terus gak apa-apa, kok waya di anu apik kan berubah apik. Jangan, wala tamutunna illa fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu prinsip. Tetapi kepada realita yang ada di sekitar kita, jangan menjustis, menvonis, oh pancen niku penjahat, besok diobong ning neraka. Bukan orang itu yang diobong di neraka, tapi kejahatannya itu kalau tidak dihapus sebelum dia kedatangan maut. Nah, itu yang akan membawa dia ke neraka. Makanya doain aja, ya Allah, mudah-mudahan teman saya, tetangga saya, mudah-mudahan kerabat saya, yang hari ini masih dalam keadaan kafir, hari ini masih dalam keadaan dolim, hari ini masih dalam keadaan munafik, jenengan beri hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ngono, Pak. Ojo malah dijajah, pancen niku anu gak kira iso dadi apik, mulai mbiyen yo ngono kuwi alah. Ya, tambah ngergeti atine awake dhewe. Oke, angel. Mungkin ada lagi? Kalau enggak ada kita akhiri. Monggo. Nah. Sedikit Ustaz. Tadi disinggung mengenai makhluk dan seterusnya. Saya jadi teringat waktu kuliah dulu bahwa perundang-undang itu dijual harus menuntut urut kan gitu ya. Dan pengertian urut itu kalau di orang Jawa ada
ada gaya teko bebekno kloso klosone berkata dari jasa. Tapi sekarang ini gaya teko masuk dari kampung. Dua ilailu. Pertanyaan saya menemukan sebuah doa kalau menurut saya. Doanya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim 35 dan surat Nabi Nuh di surat Nuh ayat berapa itu? Itu doa ini akan bertentangan karena doa Nabi Ibrahim sejuk, doa Nabi Nuh itu hancurnya. Dan idealnya kita ini doa yang mana? Karena ulul asmi semuanya itu berarti kan dua-duanya boleh diamalkan. Iya. Satu lagi mengenai hukumnya ini, tapi Ustaz Minggu saya juga pernah ditanya. Ingat saya kalau seorang janda pernikahan itu tidak perlu persetujuan orang tua, Ustaz. Itu gimana? Karena janda itu punya hak prerogatif, kecuali gadis. Apa betul atau tidak? Gimana? Memang sengaja tidak saya kasih ending cerita tadi itu. Jadi terkait dengan janda itu kan memang ahaku binafsiha. Dalam hadisnya itu janda itu lebih berhak dengan dirinya. Artinya untuk memilih itu harus ngerti. Kenapa? Kan udah pengalaman hidup sebelumnya. Maka yang lebih tahu adalah si janda itu sendiri, bukan orang tua. Maka wasaibu ahaku binafsiha. Seorang janda itu lebih berhak menentukan dirinya sendiri. Gitu. Nah, kalau al-bikru itu bidni waliya, dengan izin walinya. Itu begitu. Tapi problemnya kan hubungan orang tua anak itu kan tidak boleh putus hanya gara-gara pilihan yang beda itu loh. Ya, supaya tidak dicap sebagai anak yang durhaka, harus berani berkomunikasi. Nah, orang tua pun harus paham bahwa dia itu punya kewajiban, dia itu punya hak, punya kewajiban juga punya hak. Wajibnya itu menikahkan, jangan abol, jangan enggan. Kenapa? Karena anak sudah bisa memilih. Kalau belum bisa milih, pilihkan. Karena yang mau menjalani hidup itu anaknya, bukan dianya, bukan orang tuanya. Ya. Iku nek podo-podo cerdas, nek geblek kabeh ya akhire. Kadang-kala kan ngono ya, kan geblek kabeh sing anake kardi, bapak ibuke kardi. Nah, akhirnya ya ora ketemu. Padahal ayatnya wasyawirhum fil amri, musyawarah lah, gitu ya. Nah. Kemudian mengenai filosofi tertib hukum, panjenengan yang lebih tahu, panjenengan kuliahnya di Fakultas Hukum, ya. Kalau saya ini kan kuliahnya di tarbiyah, di pendidikan. Pendidikan itu kan melatih dari yang salah menjadi benar, menuntun dari yang buruk menjadi baik, kan begitu. Tidak menghukum, tidak menghukum. Tarbiyah itu kan melatih, mengembangkan potensi baiknya supaya bisa menutupi potensi buruknya. Itu esensi filosofi tarbiyah. Maka kalau saya itu disuruh ngasih hukuman-hukuman itu ya nggak bisa. Sanksi-sanksi itu nggak bisa, ya, karena tarbiyah. Tetapi tertib hukum itu kan sudah jelas. Bagaimana menurut peraturan atau TAP MPR terkait dengan tertib hukum. Ya, dimulai dari Pancasila kemudian sampai turunan-turunannya itu tidak boleh saling bertentangan. Nah, kenyataan yang sedang terjadi mungkin aja kita akan mengatakan seperti tadi, dayoe teko, uncalno asu, uncali asu, ya, mesti daya teko beberno kloso. Ya, mesti gitu ilah-ilahnya orang Jawa itu. Tetapi lagi-lagi saya katakan tadi arogansi, ya,
anania, egoisme itu sebenarnya yang harus ditaklukkan oleh setiap manusia ini. Dan ego itu yang sering disulut oleh setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yang disulut setan itu egonya. Lah oleh karena itu, untuk supaya tidak gampang tersulut, ya kembali ala bidzikrillah tatmainul qulub. Setiap daripada orang Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa. Kalau kau kemudian ingin berketuhanan yang berbudaya, ya monggo saja, tapi berketuhanannya ada di situ. Mungkin ingin melepas ketuhanan yang Maha Esa, katakan gitu ya. Lalu bikin ketuhanan yang berbudaya, atau ingin bikin gotong royong saja, ya. Yang gotong royong itu yang digotong apanya, yang dioyong-oyong apanya, kan gitu loh. Esensinya kehilangan. Tapi dengan yang Pancasila yang sudah konsensus nasional pendiri bangsa kita itu adalah anugerah yang luar biasa diberikan Tuhan untuk bangsa ini. Tidak perlu diotak-atik itu. Sebagai perekat kehidupan kebangsaan itu. Nah, termasuk di dalam membuat turunan-turunan perundangan tadi itu. Tapi memang untuk orang yang berbeda persepsi, apalagi ditambahi beda kepentingan, angel. Kok kadek ngenteni wong sak Senayan, ngenteni sak Indonesia, apalagi yang proses pemilihannya itu tidak berdasar perwakilan kecerdasan, perwakilan atas dasar hikmah kebijaksanaan, cara mencarinya saja seperti itu. Saya katakan demokrasi kita itu kan demokrasi yang terlalu berlebihan, guluwun. Karena kalau demokrasi Pancasila itu kan jelas tidak demokrasi di Pancasila itu, tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Permusyawaratan itu kan mulai dari bawah. Pak RT musyawarah, kira-kira sinten nggih sing didadosaken wakile RT ngriki, ningkat RW ngriki, ningkat terus permusyawaratan berjenjang. Nek ngono sak kabupaten niku sapa ya sing kena didadekno wakil iku? Nah, masa wong gendeng saiki ku iso dadi wakil itu. Karena memang tidak berbasis kepada komunitas sehingga memahami karakteristik dinamika masyarakatnya itu enggak iso. Saya kan pernah sampaikan ke jenengan, umpama semua anggota dewan enggak ada yang ahli pertanian, apa ya terwakili kaum tani untuk bersuara? Saya yakin tidak terwakili. Wabe ekonom, aslinya apa? Bagaimana hukum ekonomi itu dikerjakan ya? Ya ini perlu kan pengorbanan yang kecil mendapatkan apa itu? Dengan pengorbanan yang kecilnya mendapatkan keuntungan yang coba dolen kabeh wis jual aja ini. Lah apa kadek leren nandur kesuwen impor. Sehari ini datang minta berapa ton, datang nandur kesuwen ngenteni tanggulan. Iya nek urip, iya nek buah. Lah nek enggak kan ngentek-ngenteki bondo. Wis dol sisan sak tanahe. Kan gitu toh. Sederhana. Kalau tidak ada ahli yang membidangi pertanian. Coba kita survei. Belum lagi kepentingan-kepentingan tadi itu. ABCD-nya itu, ya. Akhirnya sing duduk di bidang pendidikan bukan ahli pendidikan, yang duduk di pertanian bukan ahli pertanian, morat-marit akibatnya apa? Ya wis ndak temuron karon Mbak hukumnya itu. Tetapi sekali lagi kita harus yakin dan terus berusaha percaya Allah akan memberi yang terbaik dalam proses kedewasaan kehidupan kita. Maka jenengan tadi misalkan tamune teko diunjalno nang ngene iya orang ngono ya. Semua proses dialektika, semua proses musyawarah, wasawirhum fil amri. Hanya saja kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini yang perlu untuk dicari. Ya, saya mendapat tulisan dari beliaunya. Dikinikan pesan untuk generasi yang akan datang.
mengenai Pancasila luar biasa. Artinya apa? Ada nilai-nilai yang menurut saya itu ya sudahlah, kalau kita nggak menjabat apa-apa, ayo jadi warga Indonesia yang baik. Gitu. Kita coba lihat apa yang diingini oleh pemerintah kita. Gitu loh. Jangan kemudian dilu-dilu gegeran. Gegeran kok dilu. Sing keplok itu setan. Kalau kita gaduh terus, yang seneng itu yang punya kepentingan lebih besar daripada awak dhewe kok aja dikibuli dengan begitu. Makanya egoisme, arogansi dari pihak manapun sebagai elemen bangsa turunkan, calling down, turunkan. Aja rumangsa bener-bener dhewe aja. Ayo wasawirhum fil amri. Kritik jadikan sebagai input yang berharga, saran yang bermanfaat. Kalau memang dimaknai kritik. Nah, karena itu yang jenengan sampaikan mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ya. Yang tadi itu jadi tamune teko gak digelano kloso tapi malah digawakno asu. Iki wis gak maduk untuk orang Indonesia itu ya. Makanya tadi malam saya ngajarkan ke anak-anak itu al-adabu syarafun. Sopan santun, etika, moralitas itu adalah kemuliaan. Orang ingin mulia, standarnya adalah moralitasnya. Standarnya adalah tata keramanya atau sopan santunnya. Insya Allah kita masih punya generasi yang baik, ya. Kita masih punya generasi yang baik. Kita berkhusnudzon dengan Allah, ya. Ini semua kehendaknya. Kenapa ada seperti ini? Iya, kehendaknya. Tetapi sekali lagi kita harus positive thinking. Kalau tidak, selalu dalam keresahan, tidak pernah ada ketenangan. Siapapun yang memimpin kita akan selalu menjadi sumber keresahan kita. Saya sampai ngomong kepada istri saya aja misalkan, saya bilang bagaimana kita itu punya ketenangan kalau kita belum bisa memahami perbedaan di antara kita. Angel loh Pak. Suami istri aja itu kudu bengkerengan. Apa bengkerangan? Karena beda persepsi, beda pandangan. Dan ketika beda tidak bisa menghormati, tidak bisa menempatkan posisinya. Yuk dari berumah tangga kita belajar. Di dalam bermasyarakat juga begitu, apalagi dalam kebangsaan. Insya Allah. Terima kasih. Mari kita mohon pada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pagi ini menjadi penguat kita untuk lebih istiqomah. Karena iman dan amal soleh itu mendatangkan kebahagiaan dan mendatangkan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamd ya bani jalal karim wa andimi sultanik ya ghani ya hamid ya mubti ya mu'id ya rahimu ya wadud. Anta salam wa minka salam wa ilaka ya salam. Salimna wal muslimin, salimna wal mu'minin, salimna wa salim azwajana wa salim auladana wa salim dzurriyyatina minal afati wa nikmah wa minal hammi wa minal gummah wa minal bala wal musibah ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an yaqinan shadiqan imanan daiman amalan sholihan maqbulah ya Allah, rizqan halalan thayyibah wa kafafa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.